Hari itu, Yusmita menemukan sesuatu yang tidak beres. Catatan kas yang tak sesuai dengan bukti. Kecil nilainya, tapi besar artinya. Aduh, kok uang kasnya selisih ya? Hitung lagi deh. Umay, Pina sa mga Indonesia kalah kucur maka 6-0 Pina lawan Indonesia. Ya udah Pak, ini tahun depan kita pada siap. Yes. Rido, Wih, ini kok catatan duit kas ada yang janggal nggak? apa aja yang jawab Yus? Ini loh, catatan duit kas kita sama duit kas yang ada nggak sesuai. Semalam tuh rasanya kita beli gorengan ya. Iya, hadir alasan juga. Tapi kan tanpa persetujuan dari teman-teman. Ya seberatan makan juga kan. Berapa juga? Ya wes. Kebingungan berubah jadi kegelisahan. Yusmita tahu ada yang salah, tapi ragu untuk bersuara. Untungnya, dia tidak sendiri. Hai, mal dikit lagi, Bu. Ada. Lagi main sih. Dan gak apa-apa ya. Duit kas kita tuh selisih banyak, soalnya dipakai Rido untuk beli gorengan kemarin. Oh, coba. Aku tuh pengen ngadu sama guru, tapi aku gak enak sama Rido. Gini ya Yos, aku kasih tahu. Jujur itu bukan berarti kamu pengadu, tapi kamu itu sekretaris kelas. Selain tugas kamu mencatat, kamu juga harus menjaga kepercayaan teman-teman kamu. Tapi aku takut disebut cepu, terus nanti juga Rido ngejauhin aku. Kalau semua diam karena takut, kapan benarnya mending kamu lapor ke guru deh. Kejujuran butuh keberanian. Dengan langkah kecil, Yusmita memilih untuk bicara. Demi tanggung jawab, demi kebaikan bersama. Siang Pak Mildan, Yang nak, ada apa ya? saya pengen bicara sesuatu Pak. Iya silakan. Ini Pak, saya mau ngelapor masalah duit kas. Soalnya di catatan pengeluaran sama duit yang ada itu beda banget. Dan ternyata dipakai Rido untuk beli gorengan. Sebenarnya sih saya nggak enak mau ngelaporin ini. Tapi saya juga nggak bisa kalau nyimpan semuanya sendirian. Oh gitu. Terima kasih banyak nak informasinya. Kamu sudah berani jujur. Kasus ini akan segera Bapak tindak lanjuti. Siap deh, makasih banyak ya Pak. Ya sama-sama nak. Rifki, ya Pak, kamu ada lihat Rido nggak? Oh, aduh sih, kalau ada lihat nanti suruh kesini ya, panggil Bapak gitu. Oh, Dok, kita tadi bener Yusmita tuh kan belum, Dok. Bisa diceploakan jalan Bapak doang soal dan sana. Apa? Itu dipanggil Pak Wildan. Oh ya kan. Oh. Coba Dok. Iya deh. Ya, makasih kita. Oke. ya, kamu belum masukin nih, ada yang mau Bapak omongin. Jadi tadi Bapak mendapatkan laporan dari teman kelas kamu bahwa kamu melakukan kecurangan dalam menggunakan uang kas dan itu menjerumuskan ke arah korupsi. Jadi di sini Bapak hanya ingin meluruskan saja agar kedepannya kamu mengetahui bahwa hal-hal kecil yang menyebabkan korupsi. Oh jadi gitu Pak. Sebenarnya saya nggak tahu kalau itu korupsi. Oh ternyata hal kecil seperti bisa disebut korupsi. Bisa. Serius, Pak. Waalaikumsalam. Pak kadang ini kita menyalahnya. Ya jadi baris tadi Pak. Saya nggak tahu kayaknya. Tapi saya setelah Bapak kasih tahu saya tahu ini itu korupsi. Saya nggak bakal segera. Ya, kebaiknya kamu minta maaf terutama pada bendahara kelas kayak Yusmita dan jangan lupa juga minta maaf sama teman-temannya. Baik Kak. Kamu nih kemarin juga wah hal kecil itu bisa menjadi korupsi. Siapa? Saat kesalahan diakui, bukan berarti akhir. Tapi justru awal untuk jadi lebih baik. Karena yang jujur itu bukan yang tak pernah salah, tapi yang berani memperbaiki. Yus, aku mau ngomongin masalah yang tadi. Masalah yang uang kas. Setelah dikasih tahu sama Bapak Wildan tadi, ternyata itu menjerumus ke korupsi. Aku nggak tahu sebenarnya. Ya aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku mungkin udah menyinggung kamu. Ya dong, gak apa-apa. Yang penting kamu sekarang udah ngajarin kesalahan kamu. Dan kamu jangan lagi ngulangin kesalahan kayak gitu. Karena itu bisa ngerugiin kita semua, termasuk diri kamu sendiri. So, Met, aku juga Met, cerita sama Met. Kamu jangan ikut-ikut Rido. Kalau Rido bawain yang gak benar, kamu jangan ikut-ikutan. Siap, Met. Jangan diulangin lagi. Oke. Ya sudah, kita sekarang damai ya. Ya, Kita ya. kerjain semua
catatan duit kas sama-sama. Oke. Korupsi tak harus miliaran. Ia bisa mulai dari uang kas kelas. Tapi begitu juga dengan integritas. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang jujur. Karena bangsa besar dibangun oleh generasi yang berani berkata cukup. Oke, jadi duit kas kita ada 150. Minggu depan kita beli air bersih ya. Iya, sapu baru sama lapel baru. Yang kemarin sekali beli semua tuh. Ya, boleh. Mel, kamu kenapa? Aku ngelamun? Gak apa-apa kok, aku lihat dulu ya. Oh iya, uang kasnya hilang di jalan. Nah, kok bisa? Bisa? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba hilang. Hilang, 150.000. Iya, kok bisa? Takdir. Iya, uang kasnya hilang. Kemarin aku lihat kamu masukin dalam tas. Sebenarnya uang kasnya aku yang ngambil buat beli kasih di HP, soalnya HP aku rusak. Aku malas sama kalian. Tapi kan itu uang bersama. Kita ngumpulin itu dari uang jajan kita. Iya, maaf. Nanti aku ganti kok. Aku gak bakal ulangin lagi kayak gitu. Mel, kami ngerti kamu punya alasan, tapi sekecil apapun itu tetap korupsi. Kalau kamu korupsi, nggak ada bedanya dong kamu sama koruptor yang ada di berita. Iya, maaf banget ya. Aku nanti bakal ganti uangnya. Terus aku janji gak bakal ulangin lagi. Aku malas sama kalian. Oke, bagus deh kalau kamu sadar, tapi kamu harus berani jujur kayak guru ya, jangan disembunyiin. Kita kan temen dari kamu kok, asal kamu bertanggung jawab. Jangan takut salah, mau ngaku itu hal yang bagus. Finally. Stop bang. Di sini bayar parkirnya sekarang 5.000 ya. Loh, kok 5.000? Kan biasanya cuma 2.000. Sekarang udah naik 5.000, aku tambahin 3.000 soalnya buat nolong orang. Nanti kamu korupsi. Kamu aja nggak pakai baju seragam, kenapa jadi bajunya lebih dari biasanya? Tapi kan aku mau nolong orang. Uangnya. Makasih ya. Makasih bang. Ya, sama. Udah tahu aja dia duit ini buat jajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Royan. Pagi. Kamu udah siap belum ujian hari ini? Udah dong. Aku tadi malam belajar loh sampai jam 2 malam. Ngantuk banget. Tenang, aku udah punya catatan kertas ajaib. Ini seriusan Royan, itu namanya mah nyontek kamu nih. Yang nggak apa-apa kan, ini cuma akal-akalan doang. Yang penting kan hasilnya nanti. Justru dari itu kamu belajar menjadi curang. Kamu besok manipulasi nilai. Kasihan teman-teman kamu yang lain kalau nggak terima gimana? Ya kan nggak apa-apa kan. Yaudah ya masuk aja, itu ibunya udah mau masuk. Ayo. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi.
Sarah, kok kamu pakai baju olahraga sih? Emang pelajaranmu hari ini lagi olahraga ya? Iya mas, betul, hari ini saya olahraga. Coba aku ngeliat nota nih, anggaran spanduk itu 300.000. Perasaan kita kemarin bayar cuma 180 ribuan aja ya. Coba kamu cek. Oh iya, sisanya dikantongin siapa ya mas ya? Nah itu, soalnya itu kan anggaran sekolah. Kita nggak tahu uangnya tuh sisanya dipakai siapa ya. Harus kita selidikin. Maaf teman-teman, itu aku kira itu gak apa-apa, kan gak ada yang tahu. Kok bisa sih? Masalah nih. Yan, itu anggaran sekolah loh. Walaupun jumlahnya segitu, itu tetap masuk korupsi loh. Iya, kalau dibiarkan menjadi kebiasaan. Nah, jadi mulai sekarang apapun pengeluaran dan pembelian harus kita catat ya. Setelah itu langsung kita kumpul Oke. supaya tidak ada uang sisa yang masuk ke dompet masing-masing. Oke? Oke. Din, kantin yuk. Ayo. Apa aku kan sama. Mbak, beli mie dong. Mie goreng itu. Jangan itu aja. Dong aman, satu bagian. Nukar 3 mbak. Pakai sambal. Ini dek minyak, Ini uangnya mbak. ini angsurannya. Ya. Jual. Tukar. Oi, tadi tukar mie berapa tuh? 3. Harganya bang? Harganya sebutin 3.000. Munjuk 20. Langsung 11. Kenapa lebih 14? Ada bang, aku lihat di. Belabihannya 3.000. Ini nah, belabihan 3.000. Apa nih? Tukarakan apa kak? Hiburan. Berarti 3.000 ini kita bisa belanjaan lah. Kayak apa nih? Dia ada. Iya. Hari ini kita belajar hal penting. Korupsi bukan soal miliaran. Contohnya dari hal terkecil, yaitu Rp1.000. Masyarakat rusak bukan karena yang jahat, tapi karena yang baik diam saja. Jujur itu berat, namun itu yang membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Dari contekan dan pungli semua berbahaya jika kita anggap biasa aja. Korupsi dimulai dari hal kecil, tapi kejujuran juga bisa dimulai dari hal kecil. Tinggal pilih yang mana. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku, nyatakan diriku. Meliana hadir. Lucia Junaida hadir. Bentar, kepala sekolah ini nelpon. Ya Pak. Baik. Ya, baik. Baik. Ya, baik. Siap. Jadi anak-anak, kepala sekolah meminta kita untuk mengadakan kegiatan P5 yang bertema senam untuk membangun jasmani dan rohani supaya kita hidup sehat. 1 hour later.
berlama-lama kemudian. Jadi saya tadi ditelepon kepala sekolah. Kita disuruh mengadakan kegiatan kelima yang bertemakan senam. Terus saya ingin kalian sebagai OSIS melaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini saya akan misalkan kepada OSISnya. Apakah ada kegiatan tertentu atau pengumpulan dana tertentu untuk kegiatan ini, Pak? Kalau dari saya tidak ada, cuman kalau kalian ingin membuat baju atau apa supaya seragam, itu boleh disempurnakan. Nanti kami akan buat proposal untuk pengajuan pembelian baju, tapi baju ini akan mungkin dari siswa saja, nanti disuruh buat beli. Ya, kalau ada kekurangan di sana, jadi bisa dibantu. Tapi kalian harus membuat proposalnya, membuat pengajuan. Setelah ini kami akan membuat proposalnya. Jangan lupa dihitung berapa jumlah siswa dan berapa pembayaran uang per siswa. Wih, abonnya dontol. Nanti dia di silent ini. Aku nggak bisa ngedit, siapa ngedit? Sudah. Iya, buat baju. Satu sebulan. Iya, makasih ya. Semoga bahannya bagus. Iya. Hai Ria. Hai. Mau bayar baju nih? Berapa ya? 100.000 kan? Oh ini Pak. Ya, makasih ya. Ini jangan dikorup ya. Enggak Kak, aman sama aku, pasti amanah. Oke, bye-bye. Uang ini bakal aku pakai untuk belanja baju, kosmetik, sama yang lain deh. Tomorrow, the next day. Hai Ria. Ria, apa ya? Katanya bajunya udah sampai. Oh iya, udah nih. Kamu mau lihat? Mau? Iya, punya kamera. Makasih ya. Iya, bawa. Jelasin sama kamu, kenapa bajunya bisa kayak gini? Apa sih kalian datang? Udah gak sopan datangnya. Marah-marah. Kalian apa? Bajunya kenapa? Bagus kok, oke kok. Kamu lihat bahannya, tipis banget ini apa? Apa sih? Kan kalian yang nyuruh. Udah bener kok. Kalau memang benar, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Gitu, ya. Kamu lihat ini kainnya sangat tipis, dia juga jahitannya ini sangat tidak berat. Kan kalian nyuruh di toko yang kalian udah survei kan? Udah di sana. Kostumnya. Apa sih yang salah? Ini hasil ini adalah salah kita sendiri, ya. Jadi, menurut kalian nyalain aku? Kalian gak percaya sama aku? Itu kan tanggung jawabmu dia, bagian produksi. Terus, maksud kalian, aku mau korupsi uang-uang mereka yang kasih baju ini?
karena hasilnya jelek. Menurutmu bagaimana? Kenapa nggak nyalahin tokonya aja? Kenapa jelek gitu? Kami sudah mendatangi tokonya kemarin dan hasilnya tidak kayak gini. Kami sudah mensurvei dan bertanya-tanya soal toko jadi tidak seperti ini hasilnya. Aduh, mendingan kalian cek lagi deh tokonya. Siapa tahu kalian salah masuk toko. Sudah ya, gak usah kamu gak usah banyak alasan. Ini pasti buat jelaskan semuanya. Harus apa? Apa lagi sih yang kamu jelasin? Apa? Emang ini baju yang aku pasang di tempat toko kalian? Suruh itu? Salah aku di mana? Kalau memang begitu, tunjukkan nota kwitansi bukti pembelian. Notanya bilang aku penaro. Kamu bohong sama kamu. Pak, Jujurlah ya. Apa sih? Emang udah jujur? Kalian mau nyuruh aku jujur bagaimana lagi? Ini sudah banyak yang komplain ke kita. Bagaimana baca seperti ini? Jadi kalian aku udah mau korupsi. memang begitu adanya. Buktinya mana? Kan kamu bagian tanggung jawab ke baju-baju kayak gini. Ya sudah, kalau nggak percaya sama aku nggak mau lagi. Oke, kalau kamu memang gak mau mengakuinya, kami akan bawa kasus ini sampai ke Pak Ahmad. Jangan gitu dong. Kok jadi gini sih? Iya, kamu kan gak mau mengakuinya. Tidak ya, aku jujur. Saya emang bukan baju yang dari toko yang disarankan kalian. Kok bisa ya? Aku males cerita. Kamu ini udah bisa mencari nama baik OSIS kita. Ya aku salah. Maafin aku ya. Berapa yang sudah kamu gelapkan dananya? Kurang lebih 3 juta. Maafin aku ya. Cepat jujur. Iya. 3 juta lebih yang aku ambil. Sebanyak itu kamu korupsi. Maaf ya. Soalnya aku setiap minggu harus check out baju. Dan aku gak punya penghasilan. Lucu kamu ya. Bisa sejahat itu kamu dengan menggelapkan dana baju. Bayangin ada anak-anak yang tidak sanggup untuk membayar. Kamu gelapkan dananya seperti itu. Ya aku tahu aku salah. Sekarang aku sadar. Aku minta maaf ya. Tolong jangan bawa kasus ini ke Pak Ahmad. Kami akan maaf sama para siswa yang dilakukan kami akan bawa. Jangan dong. Berlama-lama kemudian. Bapak, permisi Pak. Ya, silakan duduk. Kami mau melaporkan kasus penggelapan dana. Kok bisa? Jadi gini Pak, jadi bendahara kami si Ria, dia mengkorupsi duit hasil dari pengumpulan uang baju siswa-siswa yang tadi pakai P5 itu Pak. Jadi sekarang tolong panggil si Ria sama guru BK-nya sekalian, suruh sini. Ya, baik Pak, saya akan mewakilkan. 1 hour later. Sudah dipanggil? Sudah Mas. Kita lagi di sini Pak. Baik, kita tunggu Pak hanya datang. Nah, kita tunggu Pak. Jadi begini Pak. Ini ada bendahara yang setelah melakukan usaha. Bendaharanya ini melakukan korupsi sebesar 3,5 juta. Apa saya di luar? Saya bakal bantu semuanya kok. Apa coba kamu tahu? Secepatnya deh Pak. Kamu mau jadi apa namanya? Jadi gini aja, Pak. Kita coba bikin surat perjanjian. Kita tentukan tanggalnya berapa dia mengembalikan uang tersebut. Jika dia mengembalikan uangnya melewati batas tanggal perjanjian, kita akan kenakan dia SP 5 saja. Tapi sebelum itu kami saja. Jangan dong Pak, jangan panggil orang tua saya. Saya jangan dong. Ini kesalahan kamu nak. Jadi bagaimana kalian? Apakah kita langsung panggil orang polisi saja kalian? Langsung saja. Kita boleh dulu. Pak, saya mohon
Jangan panggil orang tua saya janji bakal bertanggung jawab sendiri. Secepatnya saya ganti, Pak. Tapi jangan panggil orang tua saya. Saja sudah bisa belajar korupsi, apalagi kamu sudah besar. Saya janji, Pak, saya bakal kembaliin tepat waktu kok. Saya minta maaf. Apa perlu saya sujud di kaki? Jujur ini. Apakah kita beli dia 3 pidato? Kalau dalam 3 hari belum bisa membayar 3.500.000 tersebut, kita panggil orang tuanya atau kita kenakan SK saja. Baik. Bagaimana? Setuju? Kami juga setuju akan hal tersebut. Kami juga ingin untuk mengeluarkan pria dari organisasi OSIS kami. Ya, kalau itu saya setuju. Baik, terima kasih. Ini aku uang 5.000 ya. Iya, pasti. Jangan menurut aku ini nggak baik dilakuin. Iya sih, tapi nggak apa-apa sekali-sekali. Kan kita juga sudah sering memberikan mereka es teh ya buat ongkos minyak. Ya udah deh, aku ikut aja. Bob. Oke. Naila, ini es tehnya uangnya pas ya 5.000. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Korupsi tidak hanya soal uang miliaran rupiah, tapi bisa dari uang 2.000 rupiah yang kita anggap sepele. Estin, aku gak enak nih udah membohongi Naila. Gimana kalau kita jujur aja kalau harga es teh ini sebenarnya cuma 3.000. Ayo nih kita ke Naila sekarang. Naila, tadi harga es tehnya cuma 3.000. Ya aku kembalikan kembaliannya, maaf ya. Ya makasih ya kalian sudah jujur sama aku. Ya maaf ya. Dengan korupsi hal sekecil apapun itu, kejujuran adalah investasi masa depan loh. Ayo mulai jujur dari hal kecil, korupsi itu nggak ada ukurannya, semuanya sama. Kejujuran diuji dari hal kecil sebelum menjadi hal besar. Stop korupsi. Ada kedengaran. Hai sudah jujur. Bohong. Langsung kita ke sini. Investasi masa depan loh. Ayo mulai. Wah, penjualan bulan ini naik ya. Tapi kok keuntungan bersihnya malah turun. Iya Bu, saya juga heran. Padahal penjualan stok sepatu bulan ini banyak sekali.
Mungkin karena biaya operasional naik, Bu, biaya transport dan lain-lain. Tapi ini aneh, ada selisih uang jutaan. Jangan-jangan ada yang main curang. Baik, Bu, yang ini bagus, lagi ada diskon khusus. Tapi langsung bayar cash ya. Baik, tapi saya minta struk resminya ya. Struknya lagi habis, Bu, tapi nggak apa-apa kan ya? Loh, Di, bukannya tadi aku sudah isi ulang struknya? Kok dibilang habis sih? Baik, sebenarnya saya dari LSM Anti Korupsi yang bahwa di sini ternyata ada penyelewengan uang. Apa? Penyelewengan? Ada bukti bahwa harga sepatu dinaikkan lalu selisihnya dikantongi oleh oknum pegawai dan nama dia muncul di data transaksi mencurigakan. Maaf Bu Yasmin, saya tidak tepat, tapi kalau saya salah. Kamu merusak kepercayaan dan juga mencoreng nama usaha ini. Itu Tenang Bu Yasmin. Yang salah kita bertanggung jawab dan yang bijak tetap dipertahankan. Korupsi bisa dimulai dari hal kecil, tapi kalau dilakukan dapat menghancurkan semuanya. Korupsi, sebuah hasil yang tidak asik lagi di telinga kita. Tapi apakah kalian tahu apa itu korupsi? merusak, tak bermoral, Merugikan. rakus. Korupsi adalah tindakan menyimpang yang dapat merugikan masyarakat dan juga negara. Contoh hal-hal kecil misalnya beli gorengan 5 tapi bayar 3. Atau pernah gak kalian minta uang ke orang tua buat beli jajan tapi malah uangnya buat top up ya? Pak, saya mau top up 50 kak. Emang sudah dibolehin sama orang Banglas? Gak boleh lah. Yakin? Yakin. Nanti saya kenal lagi. Enggak lah. Ya udah sini. Semua itu adalah korupsi. Mari merubah menjadi lebih baik dari hal yang kecil. Bos, kita udah dapat tugas nih dari OSIS, daripada nunggu lama-lama, lakuin sekarang aja. Ayo, Kin. Ayo, kita cari dulu tempatnya. Iya. Naila, sumbangan buat acara nih, ada nggak? Makasih ya. Din, sumbangan ini. Hai Jul, hai Nis. Oh iya, kenapa? Kalian lagi belajar ya? Maaf mengganggu. Jadi ini ada sumbangan dari sekolah. Oh iya, aku udah baca bro. Ah, kalian ada nggak? Sebisa kalian aja. Makasih ya. Dadah. Iya dong, pas kita kan lumayan banyak orangnya. Kalau kita habis sebagian, kayaknya bakal ketahuan deh. Jangan, itu kan tindakan korupsi. Itu bisa merugikan teman-teman kita loh. Ya juga sih, kalau ketahuan kita jadi kena sanksi. Bisa? Kamu mau kita? Tadinya sih aku cuma mau ngambil barang ketinggalan, tapi kan sengaja dengan berjalan panjang. Itu tadi juga rencana kok dilakukan lebih biasa, setan. Wah, kalian hebat bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu yang begitu. Nah, itu adalah tindakan dari korupsi. Jangan ditiru ya teman-teman, karena itu dapat merugikan orang lain. Emang korupsi itu apa sih? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kepercayaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan orang lain. Apa aja sih contoh dari korupsi itu?
Tindakan korupsi mencakup pemerasan, suapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan anggaran. Nah teman-teman, ada pun dampak negatif dari korupsi adalah Yang pertama, dampak terhadap ekonomi. Contohnya seperti investasi menurun, ketimpangan pendapatan makin meningkat. Seperti yang dikatakan pepatah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Wah, teman-teman, kita lanjut aja yuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor terhadap sosial. Contohnya seperti jasa pelayanan publik semakin mahal, demoralisasi, dan tingkat kebahagiaan masyarakat menurun. Wah, jadi itu kenapa terjadinya salah satu faktor hashtag kabur aja dulu. Ya udah deh, lanjut aja ke dampak ketiga, dampak politik. Pemerintahan yang menjalankan kebijakan negara terhambat. Adapun dampak keempat adalah dampak terhadap lingkungan seperti kualitas lingkungan menurun dan dampak login ilegal meningkat. Dampak yang kelima, pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti alutsista dan SDM yang melemah karena suatu anggaran sia-sia. Dampak keenam menurut hukum, contohnya kemampuan penegakan hukum dan sistem peradilan melemah. Nah, itu dia. Nisa? Yang pertama, dampak terhadap Nah teman-teman, nah kok lari di tengah-tengah video? Miris saja tadi mendapat. Hitung dong. Besok kita harus setoran laporan keuangan kan untuk acara sekolah. Kalian udah siap belum? Sebenarnya ada lebih uang sisa kas. Aku kepikiran buat pakai sedikit, kan gak ada yang ngecek detailnya. Woi, itu namanya korupsi. Kalau uangnya bukan milik kita, ya kita harus kembalikan. Ah, cuma sedikit, nggak bakal ketahuan. Lagi pula orang-orang juga sering begitu. Sudah itu masalahnya, kalau nanti kita menoleransi hal yang kecil, nanti bakal terbiasa. Betul, kalau kamu pakai uang itu sekarang, besok kamu akan berpikir lebih banyak. Aku nggak pernah mikir sejauh itu, tapi kalau dipikir-pikir aku nggak mau jadi bagian dari korupsi juga. Nah, baru itu teman baik. Kita harus jadi generasi yang jujur dan kita harus baik ke depannya. Setuju, mulai dari hal kecil kita bisa menciptakan perubahan besar. Iya Pak. Nanti ada orang ngambil pupuk poktan. Oh iya, siap. Nanti 20 karungan Pak. Oke. Siap Pak Mandri. Langsung lanjut. Oke. Lanjut kemana Pak? Langsung ada ini urusan lagi. Oke. Oke, makasih Mas. Siap Pak. Total pupuk tadi 20 karung. Untuk pekan yang datang kan ada 3. Wah, bisa ini dikorupsi nih. 1 pekan 5 karung, 5 karung, aku 5 karung. Wah, duit nih. Asik, bisa. Iya nih. Permisi Pak, mau ngambil pupuk Pak. Oh iya Pak, tadi dijatah sama Pak Mantri 1 pekan 5 karung ya Pak, silahkan diambil. Oh, siap. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Oh iya Pak. Wah,
Saya mau ngambil pupuk Pak, pupuk bersubsidi yang di anu. Oh iya, tadi sama Pak Mantri jatahnya 5 karung, silahkan diambil aja ya Pak. Oh ya Pak, siap Pak. Tadi Pak Mantri nelpon pupuk datang. Ngambil dulu dah. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Tadi ada titipan dari Pak Mantri pupuk. Oh iya, tadi di jatah Pak Mantri 5 karung, ambil aja Pak. Oh iya, makasih Pak ya. Ya. Wah, kalau kayak gini terus dapat 5 karung bisa kaya aku. Lunas kredit motor. Hahaha. Perasaan saya ini dapat pupuk itu lebih dari 5 ada per bulannya itu. Kok ini cuma 5 doang ya? Wah, ini harus laporan sih ini. Gak beres ini. Ya, halo Pak, kenapa ya? Pak, ini saya cuma dapat pupuk bersubsidi cuma 5 Pak nih. Doang ya Pak ya, pupuknya ini. Loh, kok cuma 5? Kan saya menjatah itu 20 karung. Itu untuk 3 poktan. Seharusnya 1 poktan paling enggak ya dapat 6 lebih ya. Wah, ini ada yang nggak beres ini. Wah, bentar ya, saya urus dulu ini berarti. Oke, makasih ya infonya. Nanti nanti kalau ada laporin aja lagi ya. Oh iya, siap. Oke. Tuh, saya harus ke gudang ini. Ada yang nggak beres ini di gudang ini. Bakal. Aduh, hei, nambah-nambahin kerjaan malah nih. Mas, Iya, saya Pak. kan menjatah poktan itu kan 20 karung ya untuk 3 poktan. Kok cuman dapat 5 ini? Ada laporan masuk tadi. Loh, udah saya bagi tadi kok Pak, lebih 5. Iya, tapi saya dilaporkan itu cuma dapat 5 1 poktan. Oh, poktannya cuma itu 5? kayak itu. Poktannya itu Pak, saya udah bagi lebih dari 5 loh tadi loh. Loh, bentar saya telepon lagi ya orangnya ya. Pak Menteri nelpon ini. Kenapa ya ini? Halo Pak. Halo, enggak. Tolong ajak yang lain itu 3 poktan tadi yang dapat pupuk tadi itu bawa ke gudang ya. Ini ada yang nggak beres ini di gudang ini. Oh iya Pak. Nanti saya akan telepon yang lain juga ya Pak. Oh iya, siap. Gimana? Tadi dapat berapa karung? Tadi saya cuma dapat 5 karung. Nah kan? Gimana? Mau ngeles apa lagi nih? Pak, gimana nih Pak? Kok kami cuma dapat 5 doang Pak? Nah. Rasanya lebih. Ini sudah saya telepon semua nih, suruh panggil ajak yang lain juga ini. Ini gimana ini? Kok dapat 5 doang bulan ini? Sabar Pak. Sabar Pak. Ya saya ngaku, saya ngambil 5 karung tadi Pak. Sebenarnya Pak, motor saya masih kredit. Saya udah